Nah, bicara tentang kenaikan Kristus, maka kita bicara tentang masterpiece Allah atau grand design Allah di dalam hidup ini. Maka ada masterpiece Allah itu 5, yang 1 belum digenapi, tapi yang 4 udah. Kelahirannya sudah digenapi, kematiannya sudah digenapi, kebangkitannya sudah digenapi, kenaikan ke surganya sudah digenapi. Tinggal 1 yang belum, kedatangannya. Kalau dari 5, 4 sudah digenapi, 1 pasti digenapi. Cepat atau lambat pasti dia datang. Masalahnya kapan dia datang tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapa, anak pun tidak tahu, malaikat tidak tahu. Jadi jangan mengklaim saudara lebih tahu dari Bapa. Ini penting ya buat kita semua yang ada di tempat ini. Jadi doa saya bahwa saya tidak tahu isi hati saudara, apalagi saudara terhadap saya. Saya tidak bisa menjangkau isi hati saudara, tapi saudara juga tidak bisa menjangkau isi hati saya. Bahkan istri saya yang 12 tahun menikah sama saya, dia nggak tahu isi hati saya. Karena dia terbatas, saya terbatas. Saya tidak bisa tahu hati dia juga tidak tahu hati saya. Makanya sering sekali dia ngomong, kok lu berubah sih? Padahal sih biasa-biasa aja, gue 12 tahun nikah sama dia. Gue gak berubah lah. Tapi beda. Karena manusia itu selalu berubah, karena manusia belum sempurna. Kenapa Tuhan tidak pernah berubah? Karena Tuhan sudah sempurna. Maka dia tidak perlu berubah. Nah, ibu bapak saudara sekalian, bicara tentang kenaikan Kristus, ada kronologi yang tidak boleh dipisahkan. Waktu Yesus lahir datang ke dalam dunia, itu ada sesuatu yang susah dipahami tapi dapat dipahami. Dia lahir dari seorang perempuan perawan namanya Maria, dan Maria dalam keadaan perawan dia hamil. Itu hanya bisa terjadi buat Maria doang. Jadi kalau hari ini ada yang perawan hamil, lu jangan main gila lu. Jadi itu hanya peristiwa terjadi, hanya satu peristiwa itu terjadi dan tidak akan pernah ada terjadi lagi. Before and after, khusus untuk Maria. Maka Yusuf tidak tidur sama istrinya ini karena untuk menjaga bahwa di dalamnya ada Holy Spirit. Dan itu hanya terjadi di dalam diri Maria. Itu bukan hanya dicatat dalam Bible saudara, Alkitab saudara, tapi dalam kitab suci yang lain juga dicatat. Dari agama seberang. Gak perlu disebut. Itu juga dicatat tentang hal itu. Jadi ini bukan sesuatu cerita yang dibangun oleh opini pribadimu, tidak. Tapi ini bicaranya jelas ada faktanya. Yang kedua, waktu Yesus lahir ke dalam dunia, orang Majus itu orang-orang educated. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang middle up secara ekonomi, dia bisa bawa emas, kemenyan, dan mur untuk bertemu dengan Yesus dan menyembah Yesus, worship to him, bukan worship to her. Karena waktu saat itu Maria menggendong Yesus ada di situ, dia menyembah Yesus, kalimatnya him bukan her. Jadi ini diberikan sebuah apresiasi yang luar biasa. Yang berikutnya, seorang gembala ada di padang gembala, malaikat bicara kepada gembala ini untuk bicara kepada Maria. Menyampaikan tentang apa yang malaikat bicara kepada gembala ini, dan ketika gembala itu bicara, malaikat kepada Maria, ketika gembala itu bicara kepada Maria, Maria merasakan sesuatu yang luar biasa tapi dia hanya simpan dalam hatinya. Karena itu menjadi konfirmasi bahwa anak yang dia kandung adalah karya Roh Kudus dan huios huteu adalah anak Allah. Hebat tuh, selesai. Setelah itu Yesus beranjak menjadi usia 12 tahun. Di usia 12 tahun, Yesus tiap hari mainnya di Beit Allah sinagoge. Papanya bingung, mamanya bingung, kenapa kamu pergi ke sana? Dia bilang apa? Aku pergi ke sini karena ini rumah Bapakku. Papanya tidak mengerti. Nah usia 13 tahun sampai 30 tahun nggak ada cerita lagi di Alkitab. Gue nggak tahu. Dan saudara jangan cari tahu. Dia kemana saudara tidak tahu, saya juga pun tidak tahu. Nah di usia 30 tahun baru Yesus melakukan banyak hal perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi Yesus tidak pernah mendeklar kalau dia adalah Mesias. Dia tidak pernah mendeklar kalau dia raja. Dia tidak pernah mendeklar kalau dia adalah imam. Tapi dari tindakan-tindakannya, pengajarannya, perbuatannya, membangkitkan orang mati, orang sakit disembuhkan. Mereka berkata, engkau adalah Mesias. Kata perempuan Samaria dalam Yohanes pasal yang ke-14. Sesuai dengan perkataanmu. Engkau adalah raja, tapi dia raja yang berbeda. Raja dalam dunia ini, dia datang untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani. Dia bukan hanya sebagai imam saudara. Imam yang biasa adalah menyampaikan persembahan kepada Allah. Tapi dia bukan hanya imam semata-mata. Tapi dia imam yang menyampaikan kurban dan dia sendiri menjadi kurban itu sendiri. Maka dia mati di atas kayu salib.
Dia bukan hanya seorang nabi yang biasa. Nabi adalah menyampaikan apa yang ada dalam diri Allah kepada umatnya. Tapi dia bukan hanya menyampaikan apa yang ada dalam diri Bapa kepada umatnya. Tapi dia menjadi sumber berita itu sendiri. Totally different. Beda sekali. Tapi Yesus tidak pernah mendeklar dia nabi, tidak pernah mendeklar dia raja, tidak pernah mendeklar dia imam, tidak pernah mendeklar dia Mesias. Tapi dia disebut sebagai imam, nabi, raja, dan Mesias. Karena dari tindakannya. Lewat dia. Nah, ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa di situ. Saat itu dia rasanya takut, rasanya mau mati. Gentar dia. Sehingga pergumulan dia di Taman Getsemani adalah titik klimaks. Dia datang sebagai manusia. Logos egeneto tu sarke. Bahwa firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama dengan saudara. Kenapa dia harus datang sebagai manusia? Supaya saudara yang tadi melihat Allah yang sulit, yang transenden menjadi imanen. Sehingga engkau melihat Allah yang tidak terjangkau itu menjadi terjangkau lewat diri Yesus. Sehingga perkataan Yesus adalah perkataan Allah sebagai manusia untuk saudara dapat mengertinya. Sehingga kalau hari ini engkau punya pergumulan, you gak usah pusing. Karena apa yang kau gumulkan, dia lebih bergumul dari apa yang saudara gumulkan hari ini. Karena dia pernah merasakan hal itu. Hebat. Dan ketika Yesus keluar dari Taman Getsemani, dia dicaci maki, dia tidak tersinggung. Diludahi, dia tidak tersinggung. Ditonjok, tidak tersinggung. Dikatai, tidak tersinggung. Karena sudah habis di Taman Getsemani. Nah, ketika dia di atas kayu salib, dihina sekalipun dia tidak tersinggung sama sekali. Bahkan sampai dia mati, ada hal yang menarik. Dulu murid-muridnya menjadi follower dia. Semua follower. Ketika Yesus disalibkan, semua unfollow. Pertanyaan saya. Waktu Yesus disalib, adakah murid yang ada di bawah salib itu? Tidak ada satu orang pun. Semua lari, unfollow semua. Bahkan ketika Yesus bangkit dari antara mati, bukan sebagai manusia, tapi sebagai Huios, Kurios, Tuhan yang luar biasa. Dan ketika dia bangkit menjadi Tuhan, itu membuktikan ada tangan yang bekas lubang paku, ada kaki yang bekas lubang paku. Kenapa bekas itu tidak dihapus dari tangan dia dan kaki dia? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Kenapa disebut Alfa dan Omega? Karena dia Alfa, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dia menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Alfa. Dan dia adalah Omega. Kenapa disebut Omega? Karena dunia belum berakhir, dia sudah ada di akhir dunia. Jadi Allah tahu apa yang ada dalam pikiranmu, dan saya tidak tahu, tapi Allah tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Dan kalau Allah tahu apa yang ada dalam pikiranmu, saya yakin dan percaya keluar dari tempat ini, semua pasti diberkati Tuhan. Karena Allah tahu pikiranmu. Ini saya tahu nih, Allah tahu pikiranmu. Tapi saudara tidak tahu pikiran saya. Hebat ya? Wah, hebat nih. Nah, kenapa Yesus bekas lubang paku itu tidak dihapus? Ketika murid-muridnya ada sembunyi di dalam satu ruangan, pintunya dikunci semua. Yesus tembus pintu itu. Dan mereka bilang, you hantu, kamu hantu. Yesus tunjukkan bekas lubang paku di tangan itu. Dan Yesus memecahkan roti itu buat mereka. Kenapa Yesus memecahkan roti buat mereka? Sebagai pengingat sebelum dia masuk dalam Via Dolorosa. Maka ada perjamuan makan bersama lewat anggur dan roti itu. Untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, maka kenapa saudara lakukan perjamuan kudus? Kapan perjamuan kudus akan dilakukan? Sampai saudara dipanggil Tuhan. Karena perjamuan kudus itu untuk memperingati bahwa engkau ada bonding, ada intimacy dengan Tuhan. Bahwa ketika engkau makan roti itu, engkau sedang dipersatukan dengan tubuh Kristus. Ketika engkau minum anggur itu, engkau sedang dipersatukan dengan darah Kristus. Secara fisikly kamu tidak pernah lihat Kristus. Tapi lewat perjamuan itu engkau merasakan omnipresent Allah hadir di dalam setiap kehidupan saudara. Dan sampai nanti engkau bertatap muka dengan dia, tidak ada lagi perjamuan kudus. Karena engkau sudah lihat muka dengan muka. Amin. Maka pada muridnya pada saat itu hilang gelisah. Dan semua mereka ada harapan ketika Yesus datang. Tapi yang menarik di antara mereka, ternyata ada satu orang yang bernama Thomas tidak hadir dalam pertemuan itu. Yesus keluar dari tempat itu, Thomas datang. Dan murid-murid itu bilang, bro, mas. Emang dia manggilnya apa? Tom. Apapun lah panggilannya jadi gak penting. Tadi kita lihat Tuhan itu bangkit. Thomas bilang apa? Aku tidak akan mungkin percaya kalau aku tidak pernah melihat bekas lubang paku di tangan dia. Maka Yesus tidak hapus itu tangan karena dia tahu ada satu otak yang model kayak Thomas.
Hebat ya. Kalau hari itu dia hapus bekas lubang paku, cerita habis. Gereja tidak ada. Karena Thomas adalah sumber hoax di mana-mana. Dia datang bertemu dengan Thomas dan dia bilang apa? Thomas, lihat bekas lubang paku. 6 hari kemudian Yesus temu Thomas doang. Dia hanya bertemu dengan Thomas, tidak yang lain. Thomas, lihat bekas lubang paku ini. Taruh tanganmu di sini. Thomas tidak berani taruh tangan, langsung dia bilang, engkau kurios, engkau adalah Tuhan. Maka Yesus bilang apa? Karena engkau melihat maka kamu percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seperti jemaat NDC jam 10.30. Enggak, tadi jam 8.30 gue juga ngomong yang sama sih kayak gitu. Nanti sampai siang begitu terus. Tergantung gue di khotbah di mana, gue akan ngomong itu sesuai dengan kebutuhan. Nah ketika Yesus bangkit, kalau seandainya Yesus bangkit langsung terangkat ke surga, tidak menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, cerita beda. Gereja tidak ada, pendeta tidak ada. Kalau dia terangkat ke surga, langsung mati, bangkit dan terangkat ke surga, cerita beda. Tapi kenapa 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya? Untuk mengkonfirmasi yang tadinya hilang harapan menjadi ada harapan. Yang tadinya apatis menjadi ada kepastian. Yang tadinya bimbang diberikan kepastian. Karena kenapa? Yesus tidak mau sedikit pun di antara saudara miss. Karena surga bukan milik kita. Tapi surga Tuhan pilih kita untuk masuk surga. Tapi neraka bukan Tuhan yang bawa engkau masuk neraka. Tapi engkau yang pilih sendiri masuk neraka. Karena Allah tidak mengendaki semua orang masuk neraka. Tapi Allah mengendaki semua orang masuk surga. Jadi saudara dipilih Tuhan untuk masuk surga. Bukan masuk neraka. Ya udah gitu doang. Jadi yang saya sampaikan tadi, saudara kurang lebih hampir 7 menit. Saya udah catat 7 menit. Itu frame, kerangka berpikir saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan secara utuh. Sehingga tadi cerita dari penciptaan, dari kematian, kebangkitannya, dan sampai menampakkan diri, memberikan satu nilai progresif dalam pikiran saudara, bahwa Tuhan yang kau sembah itu bukan Tuhan yang sembarangan, tapi Tuhan yang termanage dengan baik, yang memiliki sistematika berpikir dengan baik, sehingga benang merahnya sampai dengan kenaikan Kristus. Tapi itu belum klimaks. Klimaksnya adalah 3/4 baru jalan. 1/4 lagi dia akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Dan itu berarti janji Tuhan buat saudara. Yuk kita buka Alkitab baru khotbah. Yohanes 14. Ayat 1-3. Yuk kita lihat yuk. Yohanes 14 ayat 1-3. Ajaib. Jelasin kayak gitu aja luar biasa ya. Tapi saudara kalau paham ini, saudara udah mempunyai satu frame teologi dalam pikiranmu, bahwa kehadiranmu, ikut ibadah, menjadi orang Kristen dan melayani Tuhan itu ada bobotnya. Kalau enggak, kamu hanya dengar, tenang ikut Tuhan, kamu miskin jadi kaya. Tenang ikut Tuhan, kamu sakit jadi sembuh. Tenang ikut Tuhan, kalau hari ini gak dapat jodoh, tahun depan pasti dapat. Kalau gak dapat juga, tahun depan lagi. Kalau gak dapat juga, takdir. Nah ini cerita-cerita itu adalah cerita yang dibangun oleh pembicara yang lebih cenderung kepada motivator. Serangannya emosional, tapi tidak kepada spiritual. Maka tidak ada fundamental spiritual. Motivator hanya sentuhannya emosional, tapi preacher sentuhannya adalah fundamental, yaitu spiritual. Nah spiritual itu berbeda. Tidak dapat jodoh mengucap syukur, ekonomi tidak meningkat tetap bersyukur, sakit belum sembuh tetap bersyukur, dalam keadaan apapun tetap bersyukur. Itu spiritual fundamentalnya ada jelas. Maka semua yang ada di tempat sini saya harap seluruh jemaat di tempat ini, kualitas rohani kita bukan standar tapi excellent. Kualitas rohani yang luar biasa. Supaya nanti ketika Yesus datang, engkau akan diangkat oleh Tuhan. Ada amin gak nih? Ini semua yakin gak masuk surga nih? Coba yang yakin aja, yang yakin angkat tangan. Kurang tinggi gue pak. Coba yang yakin angkat tangan sampai di belakang, ada gak? Yang yakin? Oke siap, puji Tuhan. Semua yakin ya? Jangan tepuk tangan dulu, semua yakin gak nih? Oke, kalau Yesus datang hari ini semua siap ya? Siapa yang siap hari ini dipanggil? Ada juga yang angkat tangan, nih pak gua pak kredit gua udah banyak banget nih. Udah pada tiap hari debt collector datang ya gak? Angkat aja Tuhan, angkat.
Tapi kegemukan dilepas, sorry overweight. Overweight. Ada satu ibu dengar khotbah saya begini, Pak, itu ibu bilang, Pak, aku gak terima loh, karena ini ibu badannya gede banget. Aku yakin, Pak, malaikat pasti kuat ngangkat aku. Kalau enggak, Pak, sebelum diangkat aku terbang duluan. Saya bilang hati-hati, salah alamat loh. Oke, yuk kita baca yuk ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang pertama kita akan baca ya. 1, 2, 3, ya. Janganlah, stop. Katanya itu titik koma, tapi kesan yang dibangun kata itu bentuknya imperatif, kata perintah. Jangan gelisah hatimu. Kalau kata perintah itu sering sekali bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Kata perintah tapi imbauannya negatif. Janganlah gelisah hatimu. Tapi tidak begitu ternyata. Jangan merokok, tapi ngerokok juga kan? Pak, ngerokok kan gak ada di Alkitab. Memang gak ada, adanya di pom bensin doang. Gak ada di Alkitab, gak ada. Saudara, di Alkitab gak ada. Semua cuman rokok doang gak ada di Alkitab. Makanya saya bilang ini gak bisa kita bilangnya begitu. Kata perintah yang kesannya negatif. Padahal tidak, itu bukan kata perintah, bukan kata imperatif. Kata yang digunakan adalah kausatif, sebab akibat. Jadi bukan janganlah gelisah hatimu, bukan. Tapi kalimat apa? Janganlah membuat hatimu gelisah. Beda. Kalau saya bilang jangan gelisah, itu kata imperatif, perintah. Tapi kata yang digunakan adalah jangan membuat hatimu gelisah. Itu berarti kegelisahan itu bukan dari faktor luar, tapi ada something happen dengan dirimu. Ya, apa yang membuat engkau gelisah? Dalam dua faktor, sekunder dan primer. Kalau sekunder itu masalah hal-hal yang sepele, itu hal-hal yang dunia. Saudara anak gadis usia 35 tahun belum dapat jodoh, kamu gelisah karena temanmu udah pada nikah semua. Itu sekunder. Kamu nikah 10 tahun, suaminya sehat, istrinya sehat, tapi belum punya anak. Tiap hari pergi ke rumah orang tua tanya, kapan kamu punya anak sayang? Datang ke mertua juga, akhirnya repot dia. Setiap datang ke orang tuanya, pasti anak lagi. Yang datang lagi, pasti anak lagi. Akhirnya hatimu gelisah. Nah, ketika engkau melakukan layaknya suami istri, tidak enjoy di dalamnya. Karena pernikahan bukan target ya punya anak, bukan. Pak, di dalam Kejadian bilang, kalau sedang diberkati Tuhan, maka beranak cucu. Itu konteksnya berbeda sekali. Karena konteks itu dunia masih sepi. Maka beranak cuculah. Lah ini serius. Lah ini saudara salah. Coba kasih tahu, oh Tuhan tolong. Ini serius. Anak itu bukan tujuan dalam pernikahan. Tujuan dalam pernikahan adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda menjadi satu kesatuan. Bentuknya adalah ehad. Ehad itu adalah menyatu seperti Tritunggal Allah. Allah Bapa yang di surga itu tidak boleh terpisah dengan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Yesus datang sebagai Allah Anak tidak boleh terpisah karena di dalamnya ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ketika Yesus terangkat ke surga diberikan Roh Kudus itu tidak boleh terpisah. Di dalamnya ada Allah Bapa, adalah Anak. Ini ngerti apa enggak? Itu berarti pernikahan itu bukan bicara tentang anak, bicara tentang ehad, unity, satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Dapat anak itu impact. Enggak dapat anak itu enggak masalah. Karena yang mandul pun bisa punya anak, apalagi yang sehat. Makanya tidak perlu khawatir. Sekarang punya anak perempuan, belum punya anak laki. Datang ke rumah orang tua, ayo dong cetak lagi supaya dapat anak laki. Siapa yang turunkan keturunan kita? Nanti marga Vanggidai siapa? Anak saya kan dua-duanya cewek. Karena saya sekeluarga laki-laki semua, papa mama punya anak laki-laki semua 5 orang Pak Jimmy. Saya memang mau punya anak cewek doang. Karena gue suka cewek, gue gak suka laki. Mungkin istri saya masih muda, masih bisa punya anak. Saya juga masih oke. 12 tahun menikah. Tapi memang kami komit udah cukup 2 aja. Ini 2 aja. Azai. Nah, muda juga ngurus anak loh. Masih kecil sih enak. Udah gede. Nyebelin loh kadang-kadang. Anak masih kecil enak lucu. Lucu. Dicium. Sekarang dicium tuh anak udah gak mau. Tiap saya mau cium, papi seks pom. Ini apa seks pom?
Anak saya perempuan, dua-duanya dulu saya cium masih mau, sekarang udah gak mau dicium. Dia lagi mandi aja ditutup. Sana, ya ilah. Padahal dari gua juga itu. Tapi itu dia. Datang ke rumah papa mama, ayo dong Yola, tambah anak satu lagi yuk, laki, siapa yang teruskan Vanggidai? Saya bilang sama dia, gak usah pusing, di surga gak pernah ditanya Vanggidai atau bukan. Anak saya namanya Kalista Laura Vanggidai, yang kedua Shalomita Laura Vanggidai. Ya kita berharap dapat jodoh orang Jawa, supaya tetap Vanggidainya. Karena orang Jawa gak ada marga kan, tapi ketemu orang Batak, selesai. Ketemu orang Batak dilibas. Oh, pokoknya orang Jawa kawin sama orang Batak, orang Jawa langsung dibatakin. Maaf ya orang Batak, memang itu adanya. Jangan membuat hatimu apa? Gelisah. Itu sekunder. Kamu kerja tapi segala sesuatu terbatas, itu sekunder. Tapi kata yang digunakan adalah primer, yaitu apa? Katanya jangan membuat hatimu gelisah. Jadi kegelisahan itu primer, yaitu apa? Kalau engkau hari ini takut engkau menghadapi kematian. Hari ini engkau bingung setelah mati pergi kemana. Hari ini engkau dikungkung oleh dosa. Dan dosa itu mengikat, membelenggu saudara, menekan saudara sampai di bawah. Dan engkau bingung bagaimana keluar. Itu adalah primer. Kalau kita sibuk masalah sekunder, itu gak ada artinya. Primer itu adalah yang esensi. Kalau yang sekunder perkara mudah bagi Tuhan. Tapi yang primer terlalu sulit buat saudara untuk memulihkan. Hanya bisa terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Nah ini penting. Kalau kita jadi anak Tuhan. Tadi makanya saya tanya di awal. Yakin saudara masuk surga? Yakin. You good. Itu berarti khotbahnya berhenti. Karena kenapa? Hal yang paling mengerikan adalah akhir hidupmu engkau tidak tahu berangkat kemana. Saya tadi bilang, surga itu bukan milik orang Kristen. Surga itu miliknya Tuhan. Tapi bersyukur ya orang Kristen yang dipilih Tuhan untuk masuk surga. Itu berarti orang Kristen yang tidak divine experience, tidak mengalami Tuhan dalam hidup dia. Maka lost dia. Tapi kalau divine experience, engkau mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Maka surga adalah tempat terakhir. Ada amin gak nih? Maka ada jawaban di ayat yang pertama juga. Yuk kita baca yuk ayat yang pertama. 1, 2, 3, ya. Believe in God also in me. Kalimatnya apa? Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada. Kata percaya waspada loh. Ada pistis dan pisteo. Artinya begini. Ada orang yang percaya ginosko, epiginosko dan oida. Kenapa saya harus jelaskan kata ini? Supaya kata Indonesia susah sekali dimengerti tentang kata percaya. Kata percaya bagi bahasa Indonesia, you hanya percaya, enak banget. Hanya percaya doang langsung masuk surga. Enggak sesimpel itu kalimatnya. Tapi kata ginosko, epiginosko dan oida itu menentukan kualitas dari kepercayaanmu. Baik-baik. Ada orang yang lihat, wah, KKR nih, orang yang sakit disembuhkan. Engkau melihat orang itu disembuhkan karena kuasa Kristus. Engkau menjadi percaya. Itu berarti karena orang itu mengalami, engkau melihat langsung kamu jadi percaya. Biasanya orang yang percaya begini, tinggalkan Tuhan. Kalau dapat masalah. Yang kedua adalah epiginosko. Engkau bukan apa yang kau lihat terjadi mukjizat besar. Tapi kamu juga mendengar ada orang yang mati dibangkitkan di daerah Kalender. Ada mukjizat besar, orang mati dibangkitkan. Bukan hanya melihat, tapi mendengarkan konfirmasi dua peristiwa ini. Dan engkau menjadi percaya kepada Kristus. Tapi dapat masalah, goyah masalahmu, hidupmu. Tapi yang kuat adalah oida. Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kata yang digunakan bukan ginosko dan epiginosko, tapi oida. Apa itu oida? Bukan apa yang kamu lihat, bukan apa yang hanya kamu dengar. Tapi kamu merasakan juga apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar diteguhkan oleh karya Roh Kudus. Maka orang yang sudah melihat dan mendengar dan apa yang dia rasakan semua itu karena pekerjaan Roh Kudus, maka orang ini bukan hanya percaya, tapi mempercayakan totalitas hidupnya kepada Tuhan. Maka orang ini pasti diselamatkan. Jadi sampai kita dengan kata mempercayakan diri bukan karena kita yang mau percaya pada Tuhan, bukan. Tapi karena Tuhan yang memilih engkau, Yohanes 15 ayat 16.
Bukan kamu yang memilih dia, dia yang memilih engkau sehingga engkau bisa percaya sama dia. Jadi kita hadir di tempat ini, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Berikan tepuk tangan ini buat Tuhan Yesus. Jadi kalau udah percaya sama Tuhan, harus tetap percaya dong. Karena Allah itu adalah roh. Kalau roh Allah itu ada dalam hidupmu, tidak mungkin ada roh lain yang menguasai engkau. Ada amin gak? Di rumahmu tidak ada setan. Kalau suami takut Tuhan, istri takut Tuhan, anak takut Tuhan, tidak ada setan di rumahmu. Tapi kenapa di rumah selalu ada gangguan? Mungkin pembantumu bawa dari kampung, bawa setan. Di kantormu gak ada setan loh. Tapi kalau ada orang kantormu lihat sesuatu di lantai 2, dia yang bawa setan. Kenapa kamu tidak lihat? Sebelum dia kerja kamu hire di situ. Tidak ada masalah. Kenapa dia ada? Langsung dia bisa dipakai setan. Karena orang yang biasa lihat setan itu berarti dia temannya setan. Kenapa saudara nggak bisa lihat setan? Karena saudara bukan temannya setan, tapi setan bisa kenal saudara. Ulang ya. Saudara tidak bisa lihat setan. Kalau saudara bisa lihat setan, itu berarti saudara temannya setan. Tapi setan bisa tahu saudara karena saudara rivalnya dia. Karena roh yang ada dalam dirimu lebih besar. Maka kalau engkau bekerja, ada karyawanmu lihat sesuatu, nggak usah dipecat, dia akan mengundurkan diri. Karena orang fasik tidak akan pernah bertahan di tengah-tengah orang benar. Kalau kita percaya sama Tuhan, orang yang tidak percaya, dan dia mau lakukan something dengan kamu yang hal yang negatif, tidak perlu dipecat, dia akan keluar dengan sendirinya. Karena kenapa? Rohmu lebih besar daripada dunia ini. Jadi bilang nggak ada setan ya. Hati-hati ya. Saya parkir di bawah tadi. Lewat tangga bawah tuh waspada ya. Oh, tadi saya kan parkir di belakang tuh. Yang masuk sini, jadi saya jalan ke situ tuh. Ada tangga tadi pagi tuh Bu. Pak, saya tadi lewat tangga tuh pagi tuh. Ada cewek loh. Di tangga bawah nih. Ada orang lagi begini. Pas balik begini, merah. Di bawah sini. Kenapa jadi serius loh? Itu saya hanya mau tes water doang. Kalau ngomong setan begini loh. Ada setan tuh, yang bener gak nih? Ada yang colek lagi, itu beneran gak sih? Coba kalau saya ngomong, di sini ada Tuhan. Kenapa bisa begitu ya? Aneh ya manusia ya. Kalau dibilang di situ ada setan, gak ada yang mau lewat situ loh. Semua pada lewat yang lain loh. Tapi kalau bilang di situ ada Tuhan, biasa aja. Kenapa begitu ya? Kenapa begitu? Karena hatimu belum selesai. Kalau hatimu sudah selesai, kamu tidak mungkin takut. Tapi setan jangan ditantang. Setan memang ada, eksistensinya ada, tapi jangan ditantang. Pertanyaan saya, di gereja ini ada setan atau tidak? Hah? Nanya, gue nanya harus dijawab ini. Bro and sis, gue nanya ini, oh Tuhan tolong. Di gereja ini ada setan gak? Hah? Oke. Kalau saudara dengar khotbah, tiba-tiba ngantuk, itu siapa yang buat? Enggak, saya mau nanya aja, gue nanya. Kan tadi lu bilang enggak. Jawab sesuai dengan konsisten, kalau enggak gue kefret nih. Dengar khotbah nih ngantuk, itu siapa yang buat tuh? Saudara hadir di tempat ini dengar firman Tuhan, tapi pikiranmu keluar. Kenapa sih dia kok sakiti gue terus? Padahal dia mau janji datang, kok dia gak datang? Kenapa dia begitu? Nanti gue jewer lah. Gitu. Jadi dengerin khotbah sambil pikir keluar, pasti ada something. Maka di mana ada orang benar, malaikat Tuhan ada. Tapi iblis ganggu pikiranmu. Tapi iblis tidak bisa menguasai pikiranmu, tapi dia bisa ganggu engkau. Jadi dia ada di sini, ada. Tapi dia tidak berkuasa lagi, karena saya lihat wajah-wajahnya fokus. Iblis ada di luar sekarang. Nanti pulang, bawa pulang lagi loh. Kalau percaya Tuhan, ya percaya Tuhan untuk selamanya. Saya masih ingat sekolah teologi dulu Pak Jimmy. Anak asuhnya dosen saya itu orang Jawa, kerasukan setan Pak. Mahasiswa teologi dulu banyak dari Batak Pak. Batak, Nias, Timur. Kan orang-orang keras semua tuh. Kalau ngomong kan teriak kelas kakap kan. Kalau nengking setan juga gak pergi kesetanan loh Pak. Keluar kau!
Kelamaan kau keluar. Datang lagi orang timur. Beta pukul dia. Gitu. Dulu mahasiswa kan kalau orang timur, Batak begitu kan. Yang satu keluar kau keluar. Orang kalau tengking setan tuh kadang-kadang tidak peri kesetanan dan tidak pakai otak. Setan itu roh pakai bahasa, kuikat kau. Apa diikat? Udah tahu setan itu roh, diikat kau. Kuikat kau, kuhancurkan. Ngeri lu. Udah diikat, dihancurkan lagi. Diikat, dihancurkan, disuruh keluar lagi. Belum dilepas, dia begini loh jadinya. Salah. Jangan ketawa, nanti hari Minggu kita ketemu lagi, bos. Hari Minggu khotbah lagi di sini. Capek dah, bosan banget aku di sini. Bosan banget. Orang hamba Tuhan kalau tengking setan ngeri. Kuikat, kuhancurkan, kulepaskan. Itu setan gak keluar-keluar loh. Dosen saya tanya, kamu siapa? Bilang sama itu setan. Setan jawab loh. Setan itu bisa diperintah oleh kita. Setan itu menguji orang benar, tidak boleh dia uji tanpa izin Tuhan. Ayub. Setan tuh mau uji Ayub ngomongin sama Allah. Boleh gak aku ambil nyawa? Jangan, sentuh aja. Bener gak boleh ambil? Sentuh, kalau gue bilang sentuh. Disentuh, berokan dari kepala. Sehat tuh Ayub. Setan menguji orang benar, izin sama Allah. Maka ditanya dong, kamu ini siapa? Terus setan jawab, aku Nyi Roro Kidul. Wah, ini setan Jawa nih. Itu berarti gak boleh ditengking keras-keras. Kemarin orang bilang, gua ajar kau. Gak boleh. Dosen saya juga pinter. Ini masih ada nih saksi hidup nih. Dosen saya pinter juga dia. Langsung dia bilang begini, nah aku gak mau usir kamu keras-keras loh. Ayo, dalam nama Yesus keluar. Terus setan, misi monggo. Gak percaya. Itu anak yang kerasukan setan sekarang lagi sekolah teologi ya, udah tingkat 3. Saya kasih tahu. Nih kita yang ada di tempat ini ya, jangan terlalu serius ngadepin orang kerasukan setan. Ada orang kerasukan di setan datang ke kantor saya di Gandaria City. Datang dia, pakai jimat dia. Badannya kaku dia, begini dia. Lihat tatap saya, mata saya. Sini, dia begini. Keras kayak, badannya itu kayak freezing, beku dia. Orang kerasukan setan. Saya mau berdoa buat dia. Waktu saya berdoa buat dia, saya gak boleh tutup mata. Kalau gue tutup mata, selesai lu. Dalam nama Yesus ya, teriak dia langsung. Datang pendeta-pendeta yang senior, ada suami istri masuk, ada staf saya datang, nyanyi. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Nyanyinya pelan aja. Dalam nama Yesus, teriak dia, wow, iblis dikalahkan. Teriak dia, wah manifestasi dia, manifestasi. Yang satu baca Alkitab aja biasa. Enggak ditengking, hanya nyanyi baca Alkitab. Teriak dia tau, sampai lemas. Itu semua jarum dari sini semua keluar. Tanpa ditengking, kenapa begitu? Karena kita punya Tuhan yang kita percaya itu sudah kalahkan maut di atas kayu salib. Dan darahnya tertumpah buat saudara dan saya. Ada amin gak nih? Luar tuh setan. Waduh, rasa ringan. Mukanya langsung beda loh, beda. Makanya saya bilang hari ini, kalau engkau bisa percaya Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Karena Holy Spirit masuk dalam dirimu. Disebut dengan irresistible grace. Dia jangkau hatimu, sehingga engkau hari ini bisa percaya. Karena semua oleh karena anugerah Tuhan. Yuk berikut ya, ayat berapa sekarang? 2. Waduh, baru ayat 2 nih. Masih lama, waktu tinggal 5 menit. Pak Jimmy langsung ya Pak, lanjut ya Pak. Yuk kita baca yuk, ayat yang kedua, pelan-pelan. 1, 2, 3, ya. Di rumah Bapakku, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Jadi dia ribuan tahun yang lalu dia bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat apa?
Saudara tahu nggak di rumah saya kamarnya berapa? Nggak ada yang tahu kan? Yang tahu hanya siapa? Saya. Jadi kalau yang ngomong ini adalah yang punya surga, itu berarti dia nggak pernah bohong. Kenapa dia punya surga? Mau baca Yohanes 3:13, baru kita tahu dia punya surga atau tidak. Yohanes 3:13, kita baca yuk, klik. 1, 2, 3 ya. Dan sorry. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Mas bro. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Yuk. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Yaitu siapa? Jadi yang naik ke sorga dan turun lagi siapa? Hanya siapa? Itu berarti dia yang punya surga. Dia mau turun, dia mau naik, dia turun lagi. Dia mau naik lagi, dia mau turun lagi. Lu mau tidur di sini, dia mau naik lagi, dia mau naik lagi, dia mau turun lagi. Itu urusannya dia karena dia yang punya surga. Maka dia bilang di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian aku katakan kepadamu. Artinya pribadi yang kita percaya oleh karena anugerah Tuhan tidak pernah bohong. Apa yang dia katakan pasti digenapi. Ayat 2 yang sama kita akan baca yuk. Ayat 2 yang sama. Ayat 2. 1, 2, 3, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Pertanyaan saya, menyediakan tempat buat siapa? Buat siapa? Buat saudara dan saya. Hebat ya. Waktu Yesus ada dalam dunia, orang banyak mau ikut dia. Aku mau ikut engkau. Yesus bilang apa? Burung punya kandang, sarang. Binatang punya kandang. Anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Maka Yesus bilang apa? Pergi dan jangan beritahu kepada siapapun. Yesus dalam dunia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tapi dia tidak menaruh dendam buat kita. Dia terangkat ke surga, dia bilang apa? Aku pergi ke sana, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku hanya menyediakan tempat buat engkau. Kalau dia sakit hati dia ngomong apa? Aku pergi ke sana, nggak gue siapin tempat loh. Bawa tikar semua, bawa tikar semua. Jadi hari ini dia sedang sediakan tempat buat saudara dan saya. Nah sekarang masalahnya tempatnya udah jadi apa belum? Ya kelihatannya saya masih pondasi ya. Kayaknya di sini udah pada finishing kelihatannya. Hebat ya. Apa gak enak jadi umat yang berharga di mata Tuhan? Kamu buat dosa, dipulihkan, diselamatkan, dikasih Roh Kudus, tinggal tetap dalam hatimu. Engkau tidak bisa lagi hidup dalam dosa, kemungkinan bisa jatuh. Kalau engkau jatuh pun tidak sampai tergeletak, karena Tuhan kuat menopang saudara. Hidupmu berjalan karena tuntunan Roh Kudus. Logikamu sudah tidak bisa berkuasa lagi, karena ketika logika itu bergerak, dipembarui oleh Roh Kudus, sehingga jalanmu semakin hari acceptable, dapat diterima oleh Tuhan. Kamu tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan memperkenankan engkau supaya engkau bisa berkenan di hadapan Dia. Manusia berupaya untuk berkenan, tidak mampu. Melayani supaya berkenan, tidak mampu. Tapi karena kita sudah diperkenankan Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan nothing tulus, berbuat nothing tulus, offering nothing tulus, memberikan sesuatu dengan nothing tulus. Karena karya Roh Kudus ada dalam hatimu. Karena Dia menyediakan tempat buat saudara di surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tinggal 36 detik lagi. Yuk ayat 3 terakhir, habis. Yuk kita baca yuk ayat 3. 1, 2, 3, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun apa? Jadi ternyata bicara tentang surga itu tempat dia pergi ke sana. Tapi akhir hidupmu bukan bicara tentang surga lagi, bicara hidup bersama dengan Dia. Kalau kita hidup bersama dengan Dia, dimanapun pasti indah. Yang setuju katakan, kalau surga sudah selesai, tempat sudah selesai, aku akan datang kembali membawa engkau supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya saudara dengan Dia ada unity, saya dengan Dia ada unity.
yaitu apa? Tinggal di surga tapi tidak ada Yesus, itu berarti salah tempat. Yang paling penting core-nya adalah tinggal bersama dengan dia, dimanapun berada, tetap bersama dia, segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka semua yang hadir di tempat ini saya mau sampaikan, walaupun engkau belum berangkat ke surga, saya mau sampaikan, engkau tinggal bersama dengan Tuhan hari ini. Yesus ada di dalam hatimu dan engkau tinggal di dalam dia, suasana bumi ini tetap kingdom of God. Ada damai dan ada sukacita. Ada amin? Ada amin? Wow, closing ya. Habis waktu. Ini lampu nih yang dipakai nih mereknya sama. Setiap lampu ini kan pasti ada daya tahannya. Waktunya ya bro ya. Biasa gitu ya. Ini mereknya sama, terangnya sama, warnanya sama, waktu dibelinya sama nih. Satu produk, satu pabrik yang sama. Dipasang semua lampunya nih. Jadi setiap lampu daya tahannya itu sama semua sebenarnya. Karena kapasitasnya misalnya 50 jam atau 100 jam contoh dipakai. Itu berarti waktu dipasang, dinyalakannya nyala bareng, dimatikannya mati bareng. Dilihat di sana lampunya, ada yang udah mulai hitam, yang lain belum hitam. Hanya dia yang udah mulai hitam. Yang lain masih terang semua. Tapi yang terang kenapa mati ya? Kenapa yang mulai hitam tidak mati ya? Kenapa yang terang mati ya? Jangan tanya saya. Hidup seperti itu. Sama-sama kita hidup nih. Yang tua kok gak mati-mati? Kenapa yang muda ini mati ya? Jangan tanya saya. Tidak ada yang tahu lampu ini. Kapasitasnya sama, siapa yang cepat dan siapa yang duluan tidak ada yang tahu. Selesai dia. Lampu ini nyala semua nih. Tiba-tiba mati semua. Kenapa bisa mati semua? PLN. Mati lampu. Apa artinya? Itu haknya dia mematikan. Hidup juga begitu bos. Kalau dia datang semua selesai. Tapi firman Tuhan bilang apa? Jikalau engkau mengakui kebangkitannya, walaupun kau mati tapi engkau hidup untuk selamanya. Maka hari ini kenaikan Yesus bukan semboyan, tapi memberikan sebuah garansi buat saudara. Bahwa kebangkitan dia dan kenaikan dia ke surga memberikan sebuah jaminan buat saudara. Yang percaya kepadanya, engkau dicatat dalam buku kehidupan dan engkau ada di dalam loh hati dia. Dan biarlah damai sejahtera menyertai kita. Selamat hari Kamis, selamat waktu bersama keluarga dan liburan yang panjang menikmati kebaikan Tuhan. Hari Minggu datang ke gereja, Senin baru liburan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.